Bacaan Alkitab diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara perkabungan yang merasa kehilangan, dan secara khusus Ibu Lucy Jessica yang kehilangan almarhum sebagai bagian yang paling dekat dalam hidup. Kita bersama-sama merenungkan apa yang disaksikan oleh Paulus tentang perjalanan hidup. Di tengah-tengah apa yang dikatakan, aku telah mencapai garis akhir, dia sudah menjalani semuanya dan sampai pada bagian yang ia tahu. Sekarang adalah merupakan bagian dari tahap langkah menuju garis finish, dan dia akan menerima mahkota yang dari Tuhan. Manusia itu tidak selamanya hidup. Dia tidak selamanya ada di dunia. Barangkali almarhum berusia 68 tahun, ada yang bisa 70, 80 atau lebih dari itu. Tapi pasti ada akhirnya. Tidak ada seorang manusia yang bisa menambah atau mengurangi jumlah hari-hari yang dianugerahkan Tuhan. Kita menyadari sesuatu yang sangat sakit, bahwa hidup ini ada akhirnya. Hidup ini bersifat mortal, fana. Setiap kehidupan tidak mungkin berlangsung selamanya. Oleh karena itu, di tengah-tengah perjalanan hidup kita tahu tujuan kita bukan pada apa yang terpaku di dunia ini, tetapi apa yang dikatakan Paulus, aku telah menerima mahkota imanku, aku memeliharanya dan mencapai garis akhir bersama dengan iman. Pada dasarnya hidup adalah sebuah proses yang memberikan banyak hal. Pasti keluarga terdekat menyadari apa-apa yang ditinggalkan oleh almarhum. Ada banyak kenangan-kenangan yang indah. Jessica juga ketika menyadari seorang ayah pasti memberikan banyak kenangan di dalam hidupnya. Ada banyak hal yang sifatnya tidak bisa kita lupakan. Kasih sayangnya, kesabarannya, atau juga di dalam apa yang dikatakan tubuhnya yang makin melemah. Saya masih ingat almarhum ayah saya yang setiap pulang gereja dia selalu memberikan saya coklat, sementara adik-adik saya dapat permen. Saya masih ingat waktu dia menyelipkan di tangan saya sejumlah uang untuk membeli gramafon. Tapi karena saya tidak mau, dia sendiri membelinya juga piringan-piringan hitamnya dengan lagu-lagu remaja. Saya tidak akan pernah lupa walaupun saya sendiri sudah mencapai usia yang cukup banyak. Dan saya masih ingat bagaimana seorang ayah memberikan sebuah relasi yang baik, atau seorang suami kepada istrinya untuk apa yang selama ini sudah ditinggalkannya. Ada yang abadi sebenarnya dalam hidup itu adalah bagian dari yang kita imani dalam Yesus Kristus. Tapi juga ada banyak memori, ada banyak kenang-kenangan yang kadang-kadang bulan-bulan pertama nanti menjadi bagian yang sulit dilupakan oleh Ibu Lucy secara khusus dan juga Jessica. Ketika tiba-tiba rumah terasa kosong, ada satu figur yang tidak terlihat lagi. Ketika kita masih membaluti apa yang menjadi bagian dari air mata kita. Hari ini sebelum kita menutup peti jenazah, sebelum jasad almarhum tidak bisa dilihat lagi, kita tahu bahwa almarhum sudah tidak ada di sini. Sudah bersama Bapa di surga yang memanggilnya dan memangkunya. Mahkota itu katanya sudah menjadi bagianku. Tapi dititipkan oleh almarhum bukan hanya untuk almarhum saja, tapi untuk semua orang yang percaya di dalam namanya. Maka saudara-saudara,
Pada hari ini sebelum kita melakukan penutupan peti, mari kita bersama-sama melihat apa yang dikatakan. Yang pertama adalah hidup ini harus diisi dengan bijaksana. Hidup ini sementara, dan hidup yang sementara itu mesti diisi dengan banyak hal. Sehingga ketika waktunya kita pulang kembali kepada Bapa Pencipta dan Penyelamat kita tahu apa yang sudah kita tinggalkan. Yang kedua, dalam hidup ini, di tengah-tengah semua yang sudah kita coba isi dalam kesempatan yang ada, maka kita juga sebagai murid-murid Kristus, bersama dengan Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut ataupun hidup, baik malaikat ataupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk-makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Almarhum barangkali tidak bisa kita lihat lagi, tetapi dalam kasih Kristus kita tidak akan terpisahkan dalam iman yang sama. Dan biarlah ini menjadi bagian yang menguatkan kita semua. Walaupun ada luka dan sedih, tapi kita tidak dipisahkan. Iman akan membuat kita mampu untuk menaruh pengharapan yang sama. Yang berikutnya adalah kita mencapai garis finish. Perjalanan yang layak dijalani oleh seorang manusia adalah ia berakhir sampai selesai. Kristus dalam karya keselamatannya mengucapkan kata terakhirnya, sudah selesai. Dan setiap orang dalam imannya hendaknya berlari-lari mencapai tujuannya sampai selesai. Barangkali kalau kita mencoba mengkalimatkan apa yang Bapak Herbert Sihotan mau titipkan kepada istri dan anaknya serta keluarga besarnya, saya mengutip apa yang ditulis oleh David M. Romano. Judulnya, When Tomorrow Starts Without Me. Kalau besok nanti, katanya, kalian mulai hidup tanpa saya. Saat esok mulai tanpa aku dan aku tak terlihat lagi. Kalau matahari terbit lagi dan matamu dipenuhi air mata karena aku. Aku tahu betapa engkau mengasihi aku sebanyak aku mengasihimu. Dan setiap kamu memikirkan aku tahu kamu begitu merasa kehilangan. Tetapi ketika besok dimulai tanpa aku, cobalah untuk mengerti bahwa Yesus datang dan memanggil namaku dan memegang tanganku. Dia mengatakan bahwa tempatku sudah tersedia di surga sana. Dan aku harus mengatakan selamat berpisah kepada yang aku sayangi. Jadi ketika esok dimulai tanpa aku, jangan bayangkan bahwa kita terpisah. Karena setiap kali kamu memikirkan saya ada tepat di dalam hatimu. Kalau esok tidak ada aku lagi, aku ada tepat di dalam hatimu. Karena Yesus sudah memanggil almarhum Bapak Herbert Sihotan untuk pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Seluruh kelelahan oleh penyakit, seluruh derita yang dialami ketika tubuhnya melemah sudah selesai. Iman yang terus dipelihara pada masa-masa kelemahannya juga sudah berakhir. Bapak Sihotan, Bapak Herbert Sihotan sudah menyelesaikan dan mencapai garis akhir. Ibu Lucy dan Jessica masih meneruskan hidup. Saya dan kita semua masih meneruskan hidup. Maka ingatlah pesan ini. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka tetaplah berpegang pada iman dan memelihara iman. Jangan menjadi hancur ketika kita merasa ada lubang yang besar dalam hidup kita. Hidup memang hanya sementara, tapi hidup yang kekal dalam Kristus, katanya seperti sebuah kapal kecil dengan layar putih. Waktu dia bergerak menjauh, kita berkata dia hilang, dia hilang.
tapi menembusi horizon dari seberang sana terdengar suara. Dia sudah datang, dia sudah datang. Dia sudah masuk ke dalam apa yang dikatakan di balik seberang sana itu ada mahkota. Tuhan